Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya. Di video kali ini kita akan belajar tentang apa itu BUMN, apa itu BUMD, apa itu BUMS, dan juga koperasi. Nah, pertama kita akan belajar tentang badan usaha milik negara. Ya, apa itu badan usaha milik negara? Badan usaha milik negara adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang dipisahkan. Nah, apa saja bentuk-bentuk dari badan usaha milik negara? Kita lihat. Yang pertama, ada perusahaan perseroan atau biasa disingkat dengan persero. Jadi persero ini adalah BUMN yang berbentuk perseroan karena keterbatasan modal yang dimiliki oleh pemerintah, maka dijuallah sahamnya kepada swasta. Namun untuk tetap dapat mengendalikan BUMN tersebut, maka saham dari pemerintah haruslah minimal 51%. Ya, sehingga pemerintah masih menjadi pengendali dalam pengambilan keputusan. Nah, contoh dari perusahaan perseroan atau persero yang pertama ada Telkom Indonesia yang bergerak di bidang telekomunikasi. Kemudian yang kedua ada PT PLN ya yang bergerak di sektor kelistrikan. Yang ketiga ada Pertamina yang bergerak di bidang perminyakan, dan yang keempat ada PT Garuda Indonesia ya yang bergerak di sektor maskapai penerbangan. Nah, kemudian ciri-ciri persero. Yang pertama, pendirian atas usulan menteri kepada presiden, dalam hal ini adalah menteri BUMN. Yang kedua, status hukumnya yaitu dalam bentuk badan hukum, yaitu berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Dagang atau KUHD dan peraturan pemerintah atau PP pendirian usaha. Ciri-ciri yang ketiga yaitu hubungan organisasi dengan pemerintah, yaitu berdiri sendiri sebagai organisasi yang dicapai. Yang keempat, kepemilikan atau penguasaan oleh pemerintah dapat sepenuhnya atau sebagian yang dapat diketahui melalui kepemilikan saham secara keseluruhan dan merupakan kekayaan negara yang dipisahkan. Ciri yang kelima yaitu modal terdiri dari saham dan dapat diperjualbelikan di pasar modal. Kemudian ciri-ciri yang keenam yaitu RUPS atau Rapat Umum Pemegang Saham memegang kekuasaan tertinggi. Ciri-ciri yang ketujuh yaitu dipimpin oleh direksi ya. Kemudian yang kedelapan, tujuan utama dari persero ini adalah mencari laba. Yang kesembilan, hubungan usaha diatur menurut hukum perdata. Dan ciri yang terakhir yaitu status pegawainya adalah pegawai swasta. Selanjutnya kita masuk ke yang kedua, bentuk BUMN yang kedua yaitu perusahaan umum atau biasa disingkat dengan Perum ya. Perum atau perusahaan umum adalah bentuk ya BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dan tidak terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang bermutu dan sekaligus mencari keuntungan yang berdasar prinsip pengelolaan perusahaan. Nah, contoh dari perusahaan umum atau Perum yang pertama yaitu Damri ya, yang bergerak di bidang jasa angkutan barang dan penumpang seperti itu. Contoh yang kedua yaitu Perumnas ya. Perumnas itu salah satu perusahaan umum yang bergerak di bidang perumahan nasional seperti itu. Yang ketiga yaitu PNRI atau Perum Percetakan Negara Republik Indonesia yang bergerak di bidang percetakan.
Ya, beberapa contoh dari produk PNRI yaitu misalkan naskah soal ujian, kemudian surat suara pemilu, dan beberapa dokumen negara. Kemudian Perum yang keempat yaitu contohnya salah satunya adalah Perum Pegadaian yang bergerak di bidang sektor keuangan, di mana kegiatannya yaitu menyalurkan dana ke masyarakat melalui pembiayaan. Nah, ciri-ciri Perum yang pertama, pendirian Perum diusulkan oleh menteri kepada presiden. Kemudian yang kedua, statusnya adalah suatu badan hukum berbentuk perusahaan negara, yaitu berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 PP tahun 1960 dan PP tentang pendirian usaha. Yang ketiga, yaitu modal seluruhnya dimiliki oleh negara dan kekayaan negara yang dipisahkan dari APBN. Yang keempat, dapat melakukan penyertaan modal dalam badan usaha lain dan dapat memperoleh kredit dari dalam dan luar negeri atau dari masyarakat dalam bentuk obligasi. Yang kelima, ciri-cirinya yaitu dipimpin oleh Dewan Direksi. Kemudian ciri-ciri yang keenam, yaitu usahanya adalah melayani kepentingan umum berupa penyediaan barang atau jasa yang berkualitas dengan harga terjangkau oleh masyarakat dan sekaligus memperoleh keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan perusahaan yang sehat. Ciri-ciri yang ketujuh yaitu dapat menuntut dan dituntut serta hubungan hukumnya diatur secara hukum perdata. Yang kedelapan, pegawainya adalah pegawai perusahaan negara yang diatur tersendiri di luar ketentuan yang berlaku bagi pegawai negeri atau pegawai persero. Yang kesembilan, makna usaha sebagai public service dan profit service seimbang, seperti itu. Yang kesepuluh, hubungan organisasi yaitu berdiri sendiri sebagai kesatuan organisasi yang terpisah. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah perusahaan jawatan atau biasa disingkat dengan Perjan. Perusahaan jawatan adalah BUMN yang seluruh modalnya termasuk dalam anggaran belanja negara yang menjadi hak dari departemen yang bersangkutan. Ya. Tujuan Perjan adalah pengabdian dan melayani kepentingan masyarakat yang ditujukan untuk kesejahteraan umum dengan tidak mengabaikan syarat efisiensi, efektivitas, dan ekonomis serta pelayanan yang memuaskan. Contoh dari perusahaan jawatan yaitu TVRI ya, atau Televisi Republik Indonesia yang bergerak di bidang penyiaran, televisi, dan komunikasi. Ciri-ciri dari Perjan yang pertama, tujuan utamanya yaitu untuk melayani kepentingan masyarakat tanpa melepaskan syarat efisiensi, efektivitas, dan ekonomis. Yang kedua, permodalan dan pembiayaan perusahaan termasuk dalam anggaran belanja negara yang menjadi hak dari departemen yang bersangkutan. Ciri yang ketiga, Perjan ini adalah merupakan bagian dari departemen, dirijen, direktorat, atau pemerintah daerah. Yang keempat, perusahaan jawatan dipimpin oleh kepala yang merupakan bagian dari suatu departemen atau kementerian. Ciri yang kelima, perusahaan jawatan memperoleh fasilitas negara. Yang keenam, pegawai Perjan adalah pegawai negeri. Ciri yang ketujuh yaitu Perjan berlaku hukum publik yang berarti bila perusahaan dituntut, kedudukannya adalah sebagai pemerintah. Sekarang kita masuk ke peran BUMN dalam perekonomian nasional. Yang pertama, BUMN berperan untuk mencegah agar cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup orang banyak tidak dikuasai oleh sekelompok masyarakat tertentu. Peran yang kedua,
BUMN memberikan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Yang keempat, BUMN berperan untuk membuka lapangan pekerjaan. Yang keempat, melakukan kegiatan produksi dan distribusi yang menguasai hidup hajat orang banyak. Yang kelima, sebagai sumber pendapatan negara. Oke, selanjutnya kita masuk ke kelebihan dan kekurangan dari Badan Usaha Milik Negara atau BUMN. Untuk kelebihannya, yang pertama, dengan adanya BUMN ini menguasai sektor yang vital atau sektor yang penting bagi kehidupan rakyat banyak. Yang kedua, mendapat jaminan dan dukungan dari negara. Kelebihan yang ketiga, permodalannya sudah pasti karena mendapat modal dari negara. Yang keempat, kelangsungan hidup perusahaan terjamin. Yang kelima, sebagai sumber pendapatan negara. Lalu kita masuk ke kekurangan dari BUMN itu sendiri. Yang pertama, pengelolaan faktor-faktor produksi tidak efisien. Yang kedua, manajemen perusahaan kurang profesional. Yang ketiga, menimbulkan monopoli atas sektor-sektor vital. Yang keempat, pengelolaan perusahaan terhambat dengan peraturan-peraturan yang mengikat. Lalu yang kelima, sulit memperoleh keuntungan bahkan seringkali merugi. Nah, itu tadi terkait dengan BUMN atau Badan Usaha Milik Negara. Di video berikutnya, kita akan belajar tentang badan usaha milik daerah dan juga badan usaha milik swasta. Untuk itu, bagi teman-teman yang baru mampir pertama kali ke channel ini, tetap terus ikuti channel ini dengan cara subscribe, like, comment, and share. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.